luar Luar biasa. biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik ya. 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 Semua Bu di Yayu, selamat pagi. Ya. Pagi Bu Ros. ya. Pak Duri. Ya, selamat pagi Bu Yayu. Bu Yayu Ya. sudah rajin sekali nih, tiap hari muncul. Waduh, nah itu takutnya Amin. nanti bosan orang-orang. Ini aja ya. Oh, jangan, nggak boleh bosan. Tuhan saya nggak pernah bosan. Ya saya masih belajar loh ya Bu. Ya, Terus. semuanya belajar pasti bisa. Semua kayak kita juga belajar, Bu. Betul, Bu Yayu. Rosalin, Pak Guru Iya. juga belajar semua. Kadang-kadang mau bilang apa udah hilang di kepala. Betul, betul. Ya, puji Tuhan. Selamat datang Pak Lukas sudah bergabung bersama dengan kita. Puji Tuhan ya, senang sekali kita boleh berjumpa pagi ini. Dan kita bisa mulai ibadah kita pagi ini ya. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Terima kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya. Batuknya dulu. Ya, odo wis. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Om. Bapak Ibu sekalian, kita percaya Tuhan telah hadir pagi ini dan melawat kita semua. Dan ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan sudah siap pertolongan Tuhan? Kuasa mujizat kesembuhan saat ini kita semuanya sudah menerimanya dan sudah menerimanya. Amin. Berikan Amin. tepuk tangan bagi Tuhan Praise the dan Lord. katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Amin. Yesus Tuhan Yesus ajaib. 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 Mari kita mulai kebaktian CLCC Zoom pagi ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom Sabtu 10 Juni pukul 4 pagi, pukul 4 pagi bagian Indonesia Barat, pukul 5 Hong Kong, pukul 11 PM Jerman, Nederland. Host Ibu Jaju Eliwati Surabaya. 2 worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA Kediri atau Praise and Worship. 3 doa profetik Ibu Lia Sewaliti SAK Surabaya. 4 pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA Kediri. 6 selesai. Mari kita mulai kebaktian ini. Dan mari kita sama-sama menaikkan doa. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur. Terima kasih pagi ini Tuhan kami boleh hadir pada pagi ini Tuhan. Tuhan masih memberi nafas kepada kami. Tuhan baik. Tuhan ajaib. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi ini. Tuhan Roh Kudus jamah kami semuanya. Tuhan kita mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya untuk kita menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan, Engkau yang kami rindukan. Kami mau menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Nggak ada suaranya Pak John. Ya, ini lagi menyembah. Mencipta segala yang ada, sekarang sampai selamanya hanya Engkau tak berselang di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau. Bersama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Suaranya mati, Pastor John. Mari yang pria. Amin. Tak terselang di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Bersama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sekali lagi ku sembah
Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, kau tetap, kau tetap. And your King of Kings. Praise the Lord. Mari berikan tepuk tangan yang Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Yesus. Kagum akan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih. Praise the Lord. Sembah dan puji kita kami. Sembah dan puji kita kami. Sembah dan puji kita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita kami. Sembah dan puji kita kami. Sembah dan puji kita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikualo dari Jerman, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Salam semuanya, selamat
Ya. pagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami selama ini. Kami berterima kasih karena Engkau masih mau memberi kesempatan untuk kami berkumpul bersama keluarga CLCC untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Roh Kudus penuhilah hati kami dan urapi pengembala kami Pastor John Sarbunan, beri dia kekuatan dan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tuntun Roh Kudus dari awal hingga akhir, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Kami berserah kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena kami percaya kehendak-Mu. Jadilah Bapa Sorgawi. Kami buka kebaktian ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Sebuah doa yang indah sekali telah dinaikkan dari Jerman oleh Bapak Bruri untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan tadi dalam doanya disebutkan bahwa Tuhan tuntunlah kami sesuai dengan firman. Itu benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang indah yang diangkat pagi ini, cara terlepas dari yang jahat. Ya, ini adalah bagian dari doa Yesus yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Salah satu kalimat yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi terlepaskanlah kami dari apa? Dari yang jahat. Mari kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terlebih dahulu dari Injil Matius pasal yang ke-16 di ayat yang ke-13, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman buat kita semua di pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Orang-orang yang berdoa minta supaya Tuhan melepaskan dia dari segala yang jahat. Ketika dia terlepas dari segala yang jahat, disitulah dia bisa memberikan segala pujian kepada Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa orang tidak bisa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati? Karena dia masih dibelenggu, dia masih diikat, dia masih dikungkung, dia masih dipenjara dalam sebuah penjara yang bernama penjara dosa. Itulah sebabnya keinginan hatinya tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi tatkala orang percaya mulai dalam doanya dia berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika Tuhan melepaskan dari segala belenggu-belenggu ikatan roh jahat, baru disitulah dia mulai bisa memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Iblis dan roh jahatnya itu mengintai orang yang lemah. Lemah apa? Lemah iman. Kenapa dia lemah iman? Karena imannya tidak dilatih. Karena imannya tidak bertumbuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Kristen yang malas mendengar firman Tuhan, apalagi firman-firman pengajaran, orang-orang Kristen yang tidak membuka hatinya, hidupnya untuk firman Tuhan disampaikan, itu membuat iman mereka lemah. Kenapa iman mereka lemah? Karena tidak dilatih, karena tidak diberi makan dengan makanan yang bergizi, makanan firman Tuhan, tidak dilatih, diberi minum dengan minuman rohani, yaitu firman Tuhan, sehingga imannya itu lemah. Dan orang yang demikian ini, saudaraku, dia tidak waspada sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, namun orang yang waspada dan berjaga-jaga dalam doa,
sudah bisa dipastikan dia terlepas ya dari yang jahat. Berapa banyak saudara hari ini merindukan supaya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat, lambaikan tangan. Oh, haleluya. Itulah sebabnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Kita mau selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita aman dari segala gangguan, dari setiap serangan roh-roh jahat yang mengganggu pikiran kita, hati kita, hidup kita, saudara-saudaraku. Sehingga kita tidak tersentuh, tidak terjamah. Karena kita sedang di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita ingin terlepas dari yang jahat, mari kita lihat, saudara-saudaraku ya, langkah-langkah imannya, saudaraku. Dan kita perlu lakukan dalam iman kita supaya benar-benar kita bisa terlepas dari yang jahat. Kita dapat baca dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 19 sampai dengan 21. Ada 3 kebenaran, saudaraku, tentang siapakah orang yang waspada dari roh jahat atau iblis yang membuat dia jatuh ke dalam hal-hal yang jahat. Mari kita lihat rahasia iman yang pertama, siapakah dia orang yang selalu waspada dari roh yang jahat itu. Yang pertama, dia adalah orang yang menerima apa, saudaraku? Menerima firman Tuhan, itulah hukum-hukumnya Tuhan yang diberikan untuk dia lakukan. Jadi ketika firman dia dengar, firman diberikan, dia langsung setuju, dia percaya dan dia lakukan. Itulah orang yang bisa waspada dan terlepas dari segala yang jahat. Kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 19. Yohanes 7 ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Amin. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Itu adalah roh jahat yang ada di dalam diri orang-orang Yahudi pada waktu itu. Padahal mereka sudah menerima firman yang diberikan, hukum Taurat yang diberikan Musa kepada mereka. Namun kenapa mereka tidak, saudaraku, melakukan hal yang baik, malah mereka melakukan hal yang jahat? Ini dia Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendengar firman tapi dia tidak melakukan firman, maka dia sedang dikuasai oleh roh yang jahat yang membuat dia ingin selalu melakukan yang jahat. Alkitab menyebutkan, Yesus bilang bahwa mereka berusaha membunuh Yesus. Berarti ada roh apa di sini, saudaraku? Roh pembunuh yang pekerjaannya ingin membunuh, saudaraku, ya. Bisa membunuh imanmu, bisa membunuh mentalmu, bisa membunuh semua impian-impian dan harapanmu, bisa membunuh semangatmu, saudaraku. Bahkan bisa membunuh juga kesehatan tubuhmu, bisa membunuh keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Nah, hari ini kita perlu waspada terhadap roh pembunuh ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10, coba kita bandingkan ya. Ini dia, bahwa roh ini adalah roh iblis, saudaraku, roh jahat. Yohanes 10 di ayat yang ke-10, kita akan coba bandingkan ya ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri datang hanya untuk, pertama, untuk apa? Untuk mencuri. Yang kedua untuk apa? Untuk membunuh. Yang ketiga untuk apa? Untuk membinasakan. Siapa yang melakukan 3 hal ini? Itulah pencuri. Dan siapa pencuri yang dimaksud? Itulah iblis. Dia mencuri damai hatimu, mencuri sukacitamu, mencuri kesehatan tubuhmu, mencuri keuanganmu, ekonomimu, bahkan mencuri segala hal yang Tuhan berikan kepadamu. Setelah dia curi, dia bunuh. Setelah dia bunuh, yang terakhir dia binasakan. Itulah pekerjaan daripada iblis, ya. Dan ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin hari ini kita berdoa supaya Tuhan lepaskan kita dari yang jahat, pikiran yang jahat, hati yang jahat, rencana-rencana yang jahat. Minta supaya Tuhan lepaskan kita sebagaimana doa Yesus di dalam doa Bapa kami, ya. Yang tadi sudah disebutkan Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Orang kalau dikuasai oleh yang jahat,
maka kecenderungan hatinya selalu melakukan yang jahat. Kecenderungan dari pikiran-pikirannya, pola pikirnya selalu melakukan hal yang jahat. Kecenderungan dari perkataan-perkataannya selalu melakukan hal yang jahat. Karena itu orang yang suka tinggal dalam hal yang jahat, dia tidak akan pernah berbahagia. Dia akan kehilangan damai sejahtera, dia akan kehilangan sukacita, dia akan kehilangan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita mau selalu ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa benar-benar terlepas dari segala yang jahat. Amin. Mari kita lihat langkah iman yang kedua, siapakah orang yang waspada supaya dia terlepas dari yang jahat. Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang menjaga hatinya. Tujuannya apa, saudara-saudaraku? Agar dia tidak dikuasai oleh roh yang berusaha untuk membunuh Yesus. Kita lihat ya di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 7 ayat 20. Ya, Yohanes 7 ayat 20, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Amin. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah penyangkalan yang mereka nyatakan kepada Yesus ya. Mereka bilang apa, saudaraku? Orang banyak itu menjawab, bukan cuma 1-2, tapi lebih daripada 3 atau bisa 10. Alkitab menyebutkan orang banyak itu menjawab. Berarti kelompok mayoritas ini mereka adalah orang-orang yang suka melakukan hal yang jahat, saudaraku. Makanya Bapak Ibu, terkadang kita disuruh memilih antara pendapat yang minoritas dan pendapat yang mayoritas. Ya, saudaraku. Pendapat mayoritas belum tentu 100% benar, saudaraku. Dan pendapat minoritas belum tentu 100% salah. Bapak Ibu sekalian, terkadang orang terkecoh dari pendapat banyak orang, pendapat mayoritas. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat ini, bahwa orang-orang demikian ini mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, kita perlu menjaga hati kita agar kita tidak dikuasai oleh roh jahat yang ingin membunuh Yesus, ya, membunuh Yesus. Baik kasihnya, baik anugerahnya, baik juga iman yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita perlu menjaga ini, saudaraku. Supaya apa? Kita tidak dikuasai oleh yang jahat, supaya kita terlepas dari yang jahat. Ini langkah iman yang kedua, saudaraku, ya. Jadi mereka di sini menyangkali. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, saudaraku, ya. Engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Mereka memiliki rencana demikian, tapi mereka kembali kepada Yesus, mereka mengatakan balik bahwa mereka tidak melakukannya. Jadi ibarat mereka mau cuci tangan, saudaraku. Bapak Ibu, ini adalah trik dari tipuan daripada setan. Apa yang Yesus katakan itu benar. Karena dia sangat tahu hati manusia, saudaraku. Hati manusia mencoba menutup-nutupi, mencoba menyembunyikan, mencoba untuk menghindar, tapi tidak bisa. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, saudaraku, untuk mengawasi orang benar dan orang baik, saudaraku. Jadi Tuhan yang tahu hati setiap orang, ya, termasuk hati kita pagi hari ini. Coba cek, apakah hati saudara hari ini sedang dalam keadaan tenang, damai, sukacita, ataukah hati saudara sedang penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, kepahitan, saudaraku. Itu kita perlu jaga. Supaya apa? Kita benar-benar bisa terlepas dari yang jahat. Katakan amin, ya. Supaya ketika kita berdoa, doa kita tuh naik ke telinga Tuhan. Doa kita disambut oleh Tuhan. Tidak ada yang menghalangi, yang menghambat, yang mengganggu doa kita saat doa kita itu naik. Kenapa? Karena kita sedang memposisikan diri kita sebagai orang yang benar, saudaraku, ya. Ketika engkau menjadi orang yang benar dan engkau menaikkan doamu, Alkitab berkata kabar baik dalam Yakobus 5 ayat 16b, tetapi doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya, sangat powerful. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika engkau ada dalam posisi seperti ini, maka saya percaya tidak ada yang mustahil. Pertolongan, kemenangan, mujizat, kesembuhan, berkat dicurahkan dalam hidup kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya orang-orang yang menjaga hatinya, saudaraku, ya, mereka tidak dikuasai oleh roh jahat. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, saudaraku. Mereka mencoba menutup-tutupi hati mereka yang jahat itu, saudaraku. Padahal niat mereka untuk membunuh Yesus. Ya, mari kita lihat di yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang waspada dan terlepas dari segala yang jahat? Yang ketiga, ini langkah iman yang ketiga. Dia adalah orang yang mengakui bagaimana bahwa hanya satu perbuatan Tuhan Yesus telah mengherankan. Perbuatan Tuhan Yesus itu mengherankan bagi orang-orang benar, orang-orang yang baik yang melakukan kebaikan, kebenaran. Tetapi bagi orang-orang yang jahat itu tidak mengherankan. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 21. Ya. Yohanes 7 ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Amin. Amin. Yesus bilang apa? Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Telah heran, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kebenaran, bagi orang-orang baik yang melakukan kebaikan, saudaraku. Tapi bagi orang-orang yang jahat, itu tidak. Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kita miliki dalam langkah iman yang ketiga. Perlu adanya suatu pengakuan. Karena apa yang kau akui di hadapan Tuhan, itu akan menjadi kuat. Itu akan menjadi nyata, itu akan menjadi nampak, itu akan muncul, itu akan datang dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya apa yang kau sangkali, apa yang kau tolak, itu akan mulai perlahan-lahan dia menghilang dan dia akan melemah dan dia tidak akan pernah menjadi kenyataan apapun. Saudara kasih Tuhan, dari 3 langkah iman ini sekarang kita melihat apa hasilnya bagi orang yang waspada supaya dia terlepas dari hal yang jahat. Yang pertama, saudara, hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak melakukan yang jahat pada Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat, saudaraku ya, di dalam pasal 7 ayat yang ke-19. Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang cuma mendengar firman, tapi dia tidak melakukan firman, dia tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan yang benar, tidak bisa berbuat baik, saudaraku. Contohnya ini orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, karena memang hatinya, hidupnya dikuasai oleh yang jahat. Sehingga orang yang dikuasai oleh yang jahat, dia tidak mampu untuk berbuat yang baik, tidak mampu berbuat yang benar, saudaraku. Namun kita semua, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu sekalian, kita mampu melakukan itu, saudaraku, ya. Karena kita bukan dikuasai oleh roh jahat, tapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Berapa banyak pagi ini saudara mau dikuasai oleh Roh Kudus? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Praise the Lord. Oke, Ibu Weni Hukumun dari Kota Jayapura ya sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Mari kita lihat yang ketiga. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita masuk kepada poin yang kedua, saudaraku ya. Saya mau bersaksi dulu, puji Tuhan, kemarin acara demi acara sudah berjalan dengan baik untuk pelayanan di Surabaya, saudaraku ya, yang Bapak Ibu kemarin doakan, sehingga acara di Surabaya dapat berjalan dengan baik, puji Tuhan. Dan saya pulang juga dari Surabaya sampai di Kediri dengan baik dalam keadaan selamat, aman dalam perlindungan Tuhan. Lalu pernikahan kemarin tanggal 9, pasangan dari Taiwan datang ke Kediri dan mereka mempercepat ya harinya jadi lebih maju. Suatu dari jadwal yang mereka agendakan. Saudaraku, dan akhirnya acara semua kemarin berjalan sesuai dengan agenda, cuma tanggalnya yang dimajukan dan sudah selesai juga. Puji Tuhan, benar-benar kuasa Tuhan bekerja dan saya tahu bahwa Tuhan punya rencana indah bagi kita semua ya. Puji Tuhan ya, Tuhan hari ini sangat mengasihi kita semua sehingga kita juga bisa mengikuti ibadah live streaming Zoom ini, saudaraku ya, Zoom CLCC. Jadi inilah saudaraku hasil yang pertama yang akan dicapai
oleh orang yang waspada sehingga dia terlepas daripada roh yang jahat. Yang pertama ini, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak melakukan yang jahat. Artinya dia melakukan yang baik. Dia melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemarin saya sampaikan cara menyenangkan hati Tuhan ya bagi semua kita orang percaya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia adalah orang yang selalu waspada dari roh yang berusaha untuk membunuh Yesus. Sehingga niat-niat itu semua dibatalkan, saudaraku, karena akhirnya dia menjadi orang yang cinta Tuhan. Contohnya seperti yang terjadi pada seorang pribadi yang bernama Saulus, yang akhirnya namanya kemudian digantikan menjadi Paulus. Dia rencana untuk membunuh umat Tuhan. Di pintu Damsik Tuhan tangkap dia dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sejak itulah Saulus, seorang teroris, seorang pembunuh umat Tuhan, yang di dalamnya ada Yesus Tuhan yang mereka sembah. Dia bertobat dan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Nah, tugas kita berdoa hari ini supaya orang-orang seperti Saulus ini, para teroris yang hatinya dikuasai oleh yang jahat, mereka bertobat sungguh-sungguh. Kadrun ini sosok. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat yang ke-20. Kita perhatikan ayat ini dulu. Yohanes 7 ayat 20, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Amin. Amin. Mereka berkata, engkau kerasukan setan. Apakah benar Yesus kerasukan setan? Tidak mungkin. Sangat-sangat mustahil, saudaraku ya. Bukan Yesus yang kerasukan setan, saudaraku. Itu orang-orang yang jahat, itulah yang kerasukan setan, saudaraku. Jadi mereka kesetanan, saudaraku ya. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka, rencana-rencana mereka, pikiran-pikiran mereka, itu selalu dikuasai oleh yang jahat dan mereka selalu ingin melakukan yang jahat. Namun Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, saudaraku ya, orang percaya yang selalu taat pada firman, kita menjadi orang yang waspada. Iblis berkata, ayo balas, ayo lakukan itu. Dia akan berkata tidak. Hidup saya mau menyenangkan hati Tuhan ya. Saudaraku, ketika ada tawaran-tawaran iming-iming, saudaraku, yang bisa mengikuti keinginan-keinginan daging, kesenangan-kesenangan duniawi, dia lebih memilih patuh, dia taat pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, mereka dikasih pilihan. Kalau mereka tidak menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, maka mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Tapi kalau mereka menyembah patung itu, mereka akan terlepas dari dapur api. Saudaraku, apa yang tiga orang ini katakan di hadapan raja, mereka bilang, dengarlah Tuanku Raja, bahwa kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Nebukadnezar. Saudara, sekalipun kami harus dibuang ke dalam dapur api, Allah kami, Allah yang setia, sanggup melepaskan kami dari dapur api itu. Kendati pun dia tidak melepaskan kami dari dapur api itu, dengarlah Tuanku Raja, kami tidak akan sujud menyembah patung Tuanku. Benar-benar orang-orang ini punya komitmen yang luar biasa, saudaraku. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Hidup mereka untuk menyenangkan Tuhan, sehingga mereka tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ya, orang yang menyembah patung selain Yesus, mereka tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah yang lain termasuk patung itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu hati-hati dengan yang namanya berhala, ya saudaraku. Sesuatu yang kita idolakan, sesuatu yang kita puja dan puji, itu bisa menjadi berhala. Tetapi kalau sesuatu yang kita datang, kita sembah pribadi yang mulia, yaitu Yesus, itu kita sedang melakukan hal yang benar. Dan kabar baik Bapak Ibu, penyembahan itu adalah doa yang tertinggi. Dan penyembahan ini akan membukakan pintu-pintu sorga, membukakan pintu-pintu mujizat. Kenapa? Karena tanpa engkau minta, Tuhan kerjakan. Tanpa engkau datang, engkau curhat, Tuhan sudah berikan semuanya itu. Karena engkau sedang memposisikan dirimu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Dan nanti Ibu Weli Hukubun akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia telah heran
ya akan perbuatan Tuhan yang baik, bukan hal yang jahat, saudaraku, ya. Kalau hal yang jahat dia tidak akan heran, tapi kalau hal-hal yang baik, yang benar, dia pasti heran tentang kebaikan Tuhan. Kita lihat Yohanes 7 ayat 21. Ya. Yohanes 7 ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Amin. Amin. Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua Bapak Ibu sekalian dibuat Tuhan terheran-heran tentang keajaiban, tentang mujizat, tentang kebaikan Tuhan, saudaraku. Namun hal-hal yang jahat kita tidak perlu heran. Kenapa? Karena itulah merupakan pekerjaan daripada setan, saudaraku. Dan saya percaya semua kita di pagi hari ini dituntun Roh Kudus untuk belajar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Kita melakukan perintah Tuhan supaya kita terlepas dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekarang Ibu Meli Hukubun akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan telah berikan buat kami. Selaku persekutuan gereja CLCC, kami boleh duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah nih, kami telah diam dan mendengarkan akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Bagaimana kami harus ada dalam rancangan Tuhan, kami menjauhkan segala yang jahat dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menerima firman, itulah hukum Tuhan diberikan untuk dilakukan dalam hidup kami. Kami menjaga hati kami agar tidak dikuasai roh berusaha untuk membunuh Yesus dan mengakui hanya satu perbuatan Tuhan yang Yesus yang telah mengherankan, yaitu biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami akan kehendak Tuhan. Kalau dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang jahat yang menguasai hidup kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menghalaukan, dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami supaya kami senantiasa mencari hadirat Tuhan untuk kami mengenal dan kami tahu untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kami supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, kami ditolong oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, berikan umur yang panjang, berikan kuasa hikmat pewahyuan bagi hamba-Mu supaya hamba-Mu terus setia dan setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadi jawaban dalam pelayanannya supaya boleh diberitakan, disampaikan, dikabarkan buat kami selaku persekutuan, baik pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang yang mau dilayani untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, Tuhan berkati Bu Meli. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Jacuk Eliwati Koswandi. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya. Tuhan selalu mengingatkan kita semua harus waspada. Dan kita harus selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya akan dijauhkan dari yang jahat. Itulah pesan-pesan firman Tuhan.
yang boleh kita simpan di dalam kehidupan kami semuanya, supaya ingat terus kita kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan sampai akhirnya. Terima kasih Pak John. Praise Dan the- selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas. Sorry, Bu Lea Siwalete. Kami persilakan Bu Lea. Terima kasih, Bu Jaju. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Baik, saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kita Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Ekonomi dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Betul, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Pan kuasa dan mujizat ajaib dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa dan doa-doanya. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan Yesus terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea. Terima kasih Pastor John. Ya, terima kasih Bu Lea. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya untuk pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Kristanto. Kami persilakan Pak Lukas. Terima kasih Bu Jaju. Ya. Kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat transfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069299 atas nama Marius Johannes. Marilah hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan malam Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di Barat Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan yang diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin.
Ucapan syukur buat pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari sudah berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Hari Kamis, oh sudah ya Pak. Sudah. Info penting spesial SD Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA, keluarga besar Gereja Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni tahun 2023, yaitu Ibu Shirley Tikualu dari Jerman. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya. Putranya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan, serta Ibu Sinta. Tanggal 30 Juni 2023, Saudara Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Siapa lagi menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiawati di nomor 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak Lukas. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya terima kasih juga untuk Bapak Bruri yang sebelum firman Tuhan membawakan doa. Tuhan memberkati dan peneguhan, doa peneguhan firman Tuhan oleh Ibu Willy Hubun dari Jayapura. Tuhan memberkati Bu. Juga Bu Rosalin yang telah membacakan untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Juga kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, kami kembali ke koordinator, nggak ada Pak John? Ya, jadi nanti kita akan dengarkan dulu ya kesaksian dari Pak Bruri ketika dioperasi beberapa hari lalu untuk kakinya. Gimana Pak Bruri, kita belum dengar kesaksiannya. Ya, ya mari Pak Bruri. Ya, saya memberi kesaksian yang mana kaki saya sebelah kiri dioperasi jarinya. Jadi dikeluarkan pada 3 hari yang lalu ya. Jadi mata ikan itu dikasih keluar. Lekatnya di tulang jari. Jadi di agak dalam. Ya agak ini. Jadi selama itu setengah jam lamanya. Selesai. Sampai sekarang nanti hari Minggu saya harus buka untuk itu di perbannya di itu sendiri di plester terus diobati sendiri dan nanti tanggal 19 akan dibuka jahitannya 2 minggu kemudian. Sekian, terima kasih. Ada berita dari operasi yang kecil, operasi kecil nih. Nanti yang operasi besar nanti Ibu Rosalin nanti bulan depan tanggal 7. Jadi dapat kaki baru ya. Aduh. Pak Bruri nakutin. Iya. Kaki sopo. Tidak bisa jalan caranya. Soalnya setiap kali keluar harus naik taksi. Iya. Tidak kuat. Pakai kursi roda ya Bu Ros? Enggak. Pakai rollator. Tapi jalannya ketimik-timik. Jalannya ketimik-timik. Ya, memang ya Bu. Iya. Ya puji Tuhan. Itu pun terus. Ya, berdoa terus. Sangka saya tadinya apabila kita sama-sama tua nanti saya yang didorong oleh istri. Ini kalau lihat situasinya kebalikannya nah.
Doa ngawur ae. Kita minta yang Masa Tuhan bekerja ya. Amin. Dia nggak minta-minta ya Pak John. Ya, kita doakan yang baik-baik. Puji Tuhan. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan Yesus baik, amat baik bagi kami semuanya. Itulah. Nah, ya. Itulah Ya, Pak kesaksiannya. John. Ya. Ya, Bapak Ibu yang punya pergumulan, silakan bisa kirim ke layar monitor atau Bapak Ibu mau langsung menyampaikan secara langsung dan kita akan doakan. Kami lah. Terus tindakan. Untuk Pak Bruri yang sudah selesai operasi kecil di kakinya, mata ikan itu sudah diangkat ya. Dan kita akan berdoa untuk nanti Bu Rosalin akan bulan depan operasi. Kita minta Tuhan campur tangan ya. Sehingga kuasa Tuhan yang bekerja di pagi hari ini. Haleluya. Oke, termasuk kita berdoa untuk teman kita yang juga dalam kondisi kesehatan sedang kurang baik. Kita doakan supaya Tuhan pulihkan ya. Pemilik Galaxy A8. Sehingga hari ini dia belum bisa gabung, kita doakan supaya nanti malam pun dia bisa gabung ya bersama dengan kita semua. Terima kasih untuk info dari saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mengakui perbuatan. Kalau Engkau sudah menolong Pak Bruri, ya Tuhan, yang telah operasi kecil untuk menata ikan yang di kakinya. Kami percaya kuasa yang sama akan menolong Bu Rosalin juga untuk bulan depan. Tuhan, kami percaya uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, oh Tuhan, otot-otot yang baru yang Tuhan suplai dari sorga. Organ-organ yang baru yang Tuhan suplai dari sorga untuk Rosalin. Dalam nama Yesus, tulang-tulang yang baru, sel-sel yang baru, Tuhan suplai dari sorga. Untuk Rosalin sehingga kakinya benar-benar terselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Kita uluran tangan kasih-Mu bekerja saat ini. Sehingga dia tidak merasa keluh lagi, dia tidak merasa sakit lagi dalam nama Yesus. Samahan kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu saat ini, Bu Rosalin. Terima di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang, jadilah engkau sehat, jadilah engkau menjadi pribadi yang benar-benar dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya, imannya, penghiburan, pengharapan di dalam Yesus. Memenuhi hati dan pikiranmu. Sehingga kau penuh dengan damai sejahtera pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur juga untuk Michael yang sudah dioperasi dengan baik. Dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Dia biarlah tetap sehat, berikan dia panjang umur, masa depan penuh harapan, dan juga untuk kesehatan Bu Lea. Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, hai Bu Lea, dalam nama Yesus, terus perdengarkan pujianmu kepada Tuhan. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian yang kau naikkan itu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Dan mulai rasakan aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat dan kesembuhan sedang datang dan memenuhi tubuhmu. Aku berkata hari ini penyakit asam lambung engkau tidak boleh kambuh lagi di dalam nama Yesus. Juga demikian juga dengan Ibu Nini Rawati kami berkata penyakit asam lambung tidak boleh kambuh lagi. Bahkan siapapun yang sakit asam lambung tidak boleh kambuh lagi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tuhan pulihkan kesehatan tubuhmu sehingga engkau sehat, engkau kuat. Untuk engkau bisa melayani Tuhan, engkau membawa tubuhmu di bawah Tuhan untuk beberapa tahun ke depan ini. Untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Dalam nama Yesus, kami doakan saat ini juga ya Tuhan untuk permohonan doa dari Tuhan Yesus, Ibu Weli Hukubun yang juga memohon supaya Bapak Wahyu Hukubun yang mengurus tagihan di Wamena dan pekerjaan
bocor yang harus diselesaikan, dan rencana kembali ke Jayapura, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan, untuk tagihan-tagihan kami doakan supaya tidak ada penundaan, tidak ada keterlambatan, semuanya tepat pada waktunya, bahkan dipercepat sebelum tanggalnya sudah dibayar dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan terima kasih, kuatkan Bu Weli, tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, tubuhmu pulih. Tidak ada penyakit apapun, penyakit-penyakit kronis atau kritis di dalam nama Yesus. Semuanya sudah berakhir. Saat ini juga terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, Engkaulah penyembuh bagi Ibu Weli. Makasih supaya dia bisa Tuhan dibawa Tuhan untuk beberapa tahun ke depan melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan dapati dia tetap setia. Terima kasih juga Tuhan. Demikian juga untuk Pak Lukas. Demikian juga dengan Oma Nana dan adik Kesia. Tuhan sayangi, lindungi umat kesayangan ini Tuhan. Mari Tuhan sertai, cukupi segala yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Untuk pekerjaan Pak Lukas, untuk rencana-rencana ke depan, Tuhan akan membukakan bagimu pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu rezeki akan dibukakan bagimu. Tetap percaya, tetap setia bersama dengan Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Untuk semua harapan, impian, dan doamu Tuhan sudah dengar. Kuatkan hatimu, percaya ketika kau memposisikan dirimu sebagai orang benar. Doamu powerful, doamu mendatangkan kuasa Tuhan. Doamu akan menciptakan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupanmu. Jangan takut Pak Lukas, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan Ibu Sandra, putri dari Pak Bruri Brosalin. Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. Bersama juga dengan Pak Sony sekeluarga, Bu Serlis keluarga, dan juga Bu Saras keluarga. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan. Berkati anak mantu cucu Pak Brudi Brosalin. Tuhan terima kasih. Lindungi mereka semua dari segala hal yang jahat. Tagihan-tagihan yang akan ditagih kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan terus memperlancar penjualan tanah, kami doakan. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dan harga memuaskan di dalam nama Yesus. Segala roh jahat yang mencoba menghalangi berkat, rezeki dalam kehidupan Pak Brudi Brosalin kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Pak Brudi Brosalin di Jerman tetap berbahagia dan tolong mereka beristirahat malam ini. Memberikan mereka tidur yang nyenyak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan damai sejahtera untuk Pak Brudi sekeluarga, damai sejahtera untuk Bu Jajuk Eliwati sekeluarga, damai sejahtera juga untuk Pak Lukas keluarga, untuk Bu Lea sekeluarga. Dalam nama Yesus, damai sejahtera juga untuk Bu Weli sekeluarga, untuk semua yang hadir. Bu Sinta juga Tuhan sudah proses mempercepat kesembuhan dalam tubuhnya, sehingga tulangnya sudah tersambung yang baik. Percaya untuk menolong setiap anak-anakmu. Kami doakan untuk cucunya Bu Nini Rawati, anak Dave Samuel, dan juga Eleanor, juga Kimberly. Tuhan perlindunganmu sempurna atas mereka. Dan kami percaya hari ini anak cucu orang benar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, kami doakan untuk anak kami pun akan studi di Surabaya, untuk kuliah. Tuhan cukupi semua yang dibutuhkannya. Kami percaya untuk pelayanan-pelayanan akan datang. Tuhan sertai baik kebaktian nanti malam. Tuhan memberkati ya Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Indriani dan tim yang melayani, memberkati. Memberkati oh Tuhan pelayanan sepanjang minggu ini, pelayanan sepanjang bulan ini, pelayanan sepanjang tahun ini. Tuhan berkati. Kami percaya ada kegerakan-kegerakan yang besar yang Tuhan akan munculkan, yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pagi ini. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapapun yang menolong engkau, dia pun akan ditolong Tuhan. Dan hari ini juga, Tuhan yang penuh dengan kasih anugerahnya mencurahkan berkat yang melimpah atas kehidupanmu, atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan studi anak, mantu, cucumu. Tuhan memberkati juga kesehatan tubuhmu, sehingga tubuhmu sehat,
tubuhmu terpelihara sampai Maranatha. Tuhan datang dapatnya engkau tetap setia. Mari terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum berpisah, kami doakan Tuhan memberkati Pak Darmawan Lim yang ada di Kota Medan dengan kesehatan terbaik. Tuhan hiburkan, kuatkan dia, sehingga mujizat-mujizat ajaib juga terjadi bagi Pak Darmawan dan sahabat-sahabat terkasih kami yang tidak sempat hadir di pagi ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Bapak Pendeta, Bapak Ya. Ibu semua. Kak John. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Sama-sama, Bu Beli. Terima kasih Bu Cacu buat pelayanannya. Terima kasih, Pak John. Ya. Suri. Tuhan Ya, Yesus terima memberkati kasih. Kak John. Bapak Brori, Ya. selamat Bu istirahat. Candu, Ya, Ya, Pak Lukas. Bu Ya. Willy, ya, Ya. Bu Lea, Ibu Bu Lea, Sinta. Semoga cepat sembuh. Ya, Selamat pagi Gimana sekarang? semuanya. Ya, terima kasih Bu Ros, ya Cu, sama-sama. Pak Lukas, Bu Ya. Lea. Terima kasih semuanya. Ya, Sama-sama, Tuhan sama-sama. memberkati. Sampai jumpa lagi Ya. nanti sore. Terima kasih Sampai Pak jumpa. Salin. Ya. Ya, God bless terima kasih you ya. all. Salam buat keluarga God bless you. yang ada di Jerman ya. Ya. Bye-bye. Selamat istirahat Pak Bruri Brosalin. ya, terima kasih Pak John. Ya, Ya. teman berkati Bu Lea, Bu Jajun. Ya. Ya. Terima kasih Pak Selamat John. beraktivitas. Bye-bye. Bye. Bye. Semuanya.